Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para alim ulama dan para kiai, dan yang saya banggakan para sahabat santri di seluruh negeri, serta tidak lupa pula para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabbina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita dapat menyaksikan dan mengikuti audisi Daih-Daiyah tahun 2023. Salawat berbingkaikan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau merupakan buah hati Aminah, belahan jantung Abdullah, kekasih Allah dari rahim ibunda tercinta Siti Aminah, yang telah membawa ilmu pengetahuan hingga ke belahan dunia. Jikalau kita telah membahas tentang ilmu pengetahuan, teringat akan kita tentang wahyu pertama yang diturunkan sebagai salah satu cara dalam memahami suatu ilmu, yakni Iqra, yang artinya bacalah. Apa? Ya, Iqra yang artinya bacalah. Kenapa kok kita disuruh membaca? Jawabannya ada dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan mula yang maha mulia. Sahabat santri di seluruh negeri, dalam ayat tersebut perintah membaca diulangi sebanyak 2 kali. Berapa kali? Ya, 2 kali. Perintah yang pertama ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah membaca yang kedua ditujukan kepada seluruh umat muslim yang ada di muka bumi ini. 3 ayat pertama dalam Al-Quran surah Al-Alaq ini mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia untuk mengajak manusia beribadah, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan. Sahabat santri di seluruh negeri, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslim dan muslimah. Karena dengan ilmu dapat menjadi sarana terbaik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban dunia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, talabul ilma faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu, kita sebagai pemuda Islam, pemuda pembawa perubahan, jangan hanya menjadi pemuda tanpa ilmu, apalagi menjadi pemuda yang eksklusif, yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi jadilah pemuda rahmatan lil alamin, yang dapat memberikan manfaat bagi sesama. Salah satunya yaitu dengan mengamalkan ilmu pengetahuan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa harus pemuda?
Ya, karena di masa muda inilah badan kita masih sehat, berpikir kita juga masih jernih, harapan kita masih panjang. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 bahwasannya, pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi, tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan kehidupan. Sebelum keinginannya tercapai, ia tidak akan pernah berhenti. Apakah masih ada pemuda seperti ini di zaman sekarang? Tentunya ada. Saya yakin dan saya percaya kitalah pemudanya. Di saat pemuda lain sibuk dengan kehidupannya, masih ada pemuda yang sibuk dengan impiannya. Dan di saat pemuda lain sibuk dengan gamenya, masih ada pemuda yang berjuang mengamalkan ilmunya. Sahabat santri di seluruh negeri, perintah menuntut ilmu ini bukan hanya membantu manusia dalam mendapatkan kehidupan yang lurus, tetapi dengan ilmu pula, manusia akan mampu mengenal Tuhannya, memperbaiki akhlaknya, dan juga senantiasa mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Islam, pemuda pembawa perubahan, mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berjuang dalam mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sebelum menutup, saya ingin memberikan satu pantun. Panas menyengat, surya berpijar, ikan di hulu memakan sampah. Tetaplah semangat wahai para pemuda, semoga ilmu datang berlimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.